Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Taufik Hidayat pada mata pelajaran PJOK. Pada video kali ini saya akan sedikit memperkenalkan olahraga air melalui aktivitas renang. Baik, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pengertian renang. Pengertian renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Renang dapat diartikan juga sebagai aktivitas menggerakkan diri melalui air menggunakan lengan dan kaki sambil ditopang. Renang dapat dilakukan manusia untuk kesenangan, latihan, olahraga, dan hiburan. Kemudian pengertian renang menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Ahmad Abdullah yang menjelaskan renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Kemudian menurut Gunningsih, renang adalah salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan, sehingga tubuh terapung di permukaan air. Kemudian sejarah renang. Olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London, sekitar tahun 1837. Hanya terdapat 6 kolam renang di kota tersebut. Kemudian popularitas renang terus membaik dan pada tahun 1869 muncullah beberapa asosiasi. Kemudian popularitas renang sejalan dengan Olimpiade dan tercantum sebagai olahraga modern di Athena pada tahun 1896. Kemudian di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Cihampelas pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Yang selanjutnya, macam-macam gaya renang. Gaya renang yang pertama yaitu renang gaya bebas. Renang gaya bebas ialah sebuah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki untuk melakukan sebuah tarikan dan tendangan air. Pada renang gaya ini, posisi tubuh juga berada di atas permukaan air dan bahu agak ke belakang, sementara pada kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu juga beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah dengan mempertahankan wajah dan pandangan harus ke depan. Kemudian yang kedua, renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu yakni sebuah pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu ialah gaya berenang yang dapat dikerjakan dengan kedua lengan secara bersamaan untuk bisa mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan juga harus membentang lalu mengepak untuk dapat mengayuh maju ke depan. Gerakan kedua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Kemudian yang ketiga, renang gaya punggung. Renang gaya punggung merupakan salah satu gaya berenang dengan posisi terbalik atau punggung yang berada menghadap air. Gerakannya juga sama seperti renang gaya bebas. Kemudian pada gaya punggung, wajah para perenang berada di atas permukaan air atau menghadap ke langit agar mudah untuk bisa bernapas dan lebih mudah membuka mata. Kemudian yang keempat yaitu renang gaya dada. Gaya dada ialah salah satu teknik renang yang begitu mudah dan tentunya sangat menyenangkan. Beberapa gaya model ini sangat bagus untuk dapat melatih bahu, leher, dan lengan. Salah satu teknik dasar seperti ini sangatlah sederhana pada gerakannya. Langkah 1 yaitu dengan tendangan pada kedua kaki ke belakang, lalu harus meluncur sedikit dan tarik badan dengan lengan. Bila melatihnya secara terus-menerus, dapat menguasai sebuah teknik ini dalam waktu yang sangat singkat atau cepat.
Nah, inilah beberapa teknik dasar atau macam-macam gaya renang. Kemudian kita masuk kepada nomor perlombaan renang. Lomba renang terdiri dari beberapa nomor perlombaan yang ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan jenis kelamin. Untuk lomba renang di ajang Olimpiade, nomor renang putra dan putri terdiri dari yang pertama gaya bebas, terdiri dari 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, dan 800 meter. Ini untuk putra maupun putri. Kemudian untuk putra ditambah lagi pada nomor 1500 meter. Kemudian pada renang gaya kupu-kupu, yaitu 100 meter dan juga nomor 200 meter. Gaya punggung 50 meter, 100 meter sampai 200 meter. Kemudian untuk gaya dada ada 100 meter dan ada 200 meter. Kemudian yang selanjutnya gaya ganti perorangan, yaitu antara 100 meter, 200 meter sampai 400 meter. Kemudian yang berikutnya gaya ganti estafet 4 kali 100 meter. Kemudian gaya bebas estafet 4 kali 100 dan ada juga 4 kali 200 meter. Dan yang terakhir maraton, yaitu menempuh jarak 10 km. Ini beberapa nomor perlombaan renang yang biasa dilombakan pada ajang Olimpiade. Kita lanjut yang terakhir, yaitu manfaat renang. Jika dilakukan secara rutin, berenang akan memperbanyak manfaat untuk tubuh, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, beberapa manfaat renang diantaranya yaitu melatih pernafasan, kemudian meningkatkan kekuatan otot dan tulang, meninggikan badan, sehat bagi jantung, kemudian bentuk tubuh ideal, meredakan stres, kemudian meningkatkan kebugaran tubuh, meredakan radang sendi, rekreasi dan meningkatkan mood, serta membakar kalori lebih banyak. Nah, inilah beberapa manfaat yang bisa diambil dari olahraga renang. Baik, siswa-siswi SMP Muhammadiyah yang saya banggakan, demikianlah video singkat untuk mengenal olahraga air, yaitu renang. Untuk materi atau pertemuan berikutnya, kita akan belajar bersama-sama tentang aktivitas renang gaya dada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.